Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Kita mulai saja perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, ini Bapak di kampus ya, prokes, kemudian kalau ada suara-suara dari samping, dari depan, belakang, ya maklumi saja ya. Ya, baik ya. Ya Bapak minta maaf tadi Bapak ada rapat dari jam 2 sampai sekarang, jadi 2 jam ya. Harusnya kita mulai dari jam 3, tapi ini karena tanggung jawab ya, artinya ini walaupun masih ada waktu setengah jam, ini Bapak pikir kita harus ketemu dulu ya, karena ini baru pertama ya, pertemuan pertama sambil nunggu yang lain ya. Dengar suaranya ya? Ya, rame ya. Ini di Bapak belum pernah ketemu mata kuliah Bapak ya? Sudah? Sudah Pak, pernah Pak. Oh sudah, ya. Ini Bapak tanyakan artinya karena sudah tahu dengan sudah pernah ngambil mata kuliah Bapak, artinya kan kita sudah tahu ya sistem perkuliahan yang Bapak yang pernah Bapak ajarkan gitu kan. Jadi artinya kita tidak lagi perkenalan sudah, karena memang sudah pernah ngambil mata kuliah Bapak, kemudian mata kuliah tentang sistem penilaian juga Bapak pikir sudah tahu semua ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa kita kuliah yang di S1 ini kan sebenarnya artinya kita bisa memahami apa maunya dosen gitu ya. Jadi karakternya, bukan apa maunya ya. Apa karakter dosennya seperti apa gitu kan. Jadi kalau kita memahami karakter dosennya, tentu kita mudah kita jalani kuliahnya ya. Artinya kan kita misalnya ada makalah, tiap pertemuan makalah. Mungkin ada dosen yang seperti itu ya. Ya kita ikuti gitu kan. Ada dosen yang tidak ada makalah juga ya kita ikuti. Nah, kemudian di Bapak juga kan sudah tahu ya, di Bapak ini kalau 3 kali tidak ketemu mata kuliah Bapak, ya berkemungkinan ya untuk nilai A itu sulit ya. Padahal itu 10%, pertemuan kan 10% ya, pertemuan 10%, kemudian interaksi 10%, makalah 10%, UTS 30%, 40% UAS gitu kan. Tapi yang 10% itu juga menentukan ya, karena 3 kali kecuali ada izin, dan yang ada izin ada komunikasi mungkin Bapak anggap masuk ya. Tapi kalau tidak ada kabar, kemudian lost contact gitu kan, nah itu Bapak anggap tidak masuk ya. Nah, itu nanti kita anggap tidak masuk gitu kan. Ya, jadi itu ya. Jadi Bapak sederhana, yang penting hadir, ada istilahnya interaksi ada, kemudian UTS-nya sudah ikut, UAS-nya ikut, biasanya nilainya maksimal ya. Tapi kalau misalnya itu tadi ada yang tidak, kehadirannya kurang, nah itu juga jadi persoalan ya. Nanti itu kesepakatan di Bapak biasanya seperti itu ya. Jadi sederhana ya. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana caranya Bapak melihat bahwa memang hadir gitu ya. Ini maaf sambil dicas ini ya. Hadir ya, karena di online ini kan Bapak tidak tahu nih yang masuk yang memang benar-benar serius
belajar gitu kan, kita tidak tahu. Nah, mungkin satu-satunya jalan adalah on cam itu ya, kameranya aktif gitu kan. Ya kita fokus saja, kalau Bapak kan begitu ya, fokus mata kuliah Bapak, fokus begitu belajar ya belajar gitu kan. Kemudian kata Bapak tidak masuk ya tidak masuk gitu kan, gitu aja ya. Jadi sederhana. Jadi nah ini rahasia juga ya. Mungkin silakan saja, Bapak tidak menyuruh ya mau aktifkan kamera atau tidak, tapi rekam jejaknya Bapak tahu gitu kan. Nanti tahu-tahu komplain, Pak nilai aku kecil yang si A besar misalnya ya. Bukan berarti itu, ini artinya kan Bapak ngelihat keseriusannya. Karena sebenarnya kalau mau mencari pengetahuan, jadi dosen ini kan hanya sebagai pemantik saja ya. Bapak menyampaikan satu materi, kemudian ya dicari sendiri ya ininya dicari sendiri sumber-sumbernya gitu kan. Kemudian dikembangkan sendiri. Jadi tidak harus sepenuhnya dari Bapak. Bapak pikir sudah pernah Bapak sampaikan, tapi ini tetap ya karena di pertemuan awal. Jadi kita juga harus ada MOU-nya, kesepakatan-kesepakatan yang harus kita jalani. Oke ya. Jadi ini ada waktu mungkin 30 menit lagi nih ada dari sistem perkuliahan sudah. Nah, sekarang kita akan lihat satu semester ini akan belajar apa saja gitu ya. Satu semester ini akan belajar apa saja, nanti kita coba kita coba perbincangkan ini ya, istilahnya outline-nya ya. Kalau di e-learning itu Bapak tulis outline-nya atau silabusnya lah ya. Silabusnya belum, ini outline ya. Katakanlah apa saja yang harus kita pelajari minimal dalam mata kuliah alih media bahan pustaka ya. Oke, kalau kita mungkin sudah ada yang ambil di e-learning-nya, ini Bapak coba screen share-kan saja ya. Screen share-kan saja apa-apa yang harus kita kerjakan dalam satu semester ini, kemudian ya begitu saja. Mudah-mudahan ada aktif terus ya, aktif terus, hadir terus gitu kan. Ini kayak ini pertemuan pertama Bapak juga ada rapat, tapi kan tetap saja harus berusaha ya, sebisanya. Nah, satu lagi mungkin yang ingin Bapak sampaikan, kan kita ada makalah ya, kalau di lain makalah. Nah, sekarang mungkin makalahnya nanti Bapak ambil ketika kemungkinan ya, kalau seperti kayak Bapak tadi ada rapat, tapi kemudian tidak bisa sampai tadi masih mending kita ada setengah jaman ini ya. Kalau misalnya sampai habis, tidak bisa, biasanya Bapak kasih satu tema, kemudian kayak buat kayak ringkasan atau tema ringkasan yang mungkin juga pernah di semester yang lalu. Nah, itu Bapak anggap sebagai makalahnya 10%-nya ya. Jadi tetap kita tidak bisa harus tepat waktu ya, 16 kali pertemuan ini hadir semua, walaupun tidak hadir kita akan masukkan makalah, kemudian kita singgung ya kalau di pertemuan berikutnya walaupun sebentar, artinya kita tetap begitu waktunya UTS, waktunya UAS sesuai dengan jadwal gitu ya. Tapi mudah-mudahan saja nanti bisa sesuai dengan waktunya, tidak ada kita dikasih kesempatan terus ya, begitu ada pas pelajaran kita juga siap semua gitu kan. Dan dalam kondisi sehat, kemudian juga ada sempat gitu, sehat dan sempatnya ya. Oke, baik ya, ini ada waktunya juga, nanti kita perlu mungkin cepat-cepat di ini ya, karena ini Zoom Bapak juga ini kayaknya belum yang unlimited ini ya, hanya 40 menit juga kan. Oke. Bapak screen share-kan saja, mungkin sudah bisa dilihat ya di ini di e-learning-nya ya. Nah, ini ya. Alih media bahan pustaka. Nah, ini kalau kita nanti di minggu depan kita akan coba belajar pengertian alih media ya. Nanti kita hari ini mungkin kita akan coba secara umum ya tentang alih media. Ini alih media ini kan bisa identik dengan digitasi atau ya, alih digitalisasi gitu ya. Bisa juga ya, orang menganggapnya digitalisasi dan media, alih media gitu ya. Media alih bentuk ya sebenarnya ya, dari yang manual ke misalnya ke digital gitu ya. Kalau sekarang
banyak media yang bisa digunakan untuk alih media ya. Artinya yang pertama ingat ketika kita ada alih media itu mengubah bentuk ya. Kalau kita mau buat satu konsep berarti kan mengubah bentuk. Kemudian yang kedua dari bentuk yang asli atau bentuk manualnya ke bentuk yang digital. Nah, kita ingat itu aja ya. Yang ketiga, tujuannya untuk melestarikan bahan pustaka. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada tiga poin yang kita ingat itu ya sampai kapanpun kita akan bisa. Oh ya, alih media itu alih bentuk lah gitu ya. Mengubah bentuk dari media yang aslinya ke media dengan media-media lain. Bisa audio, bisa video, bisa teks gitu kan. Nah, itu dari media ya. Bahan pustaka, bahan-bahan yang ada di perpustakaan ya. Istilahnya koleksi ya. Koleksi juga bisa dimasuk dalam bahan pustaka. Jadi alih media koleksi ya, mengubah bentuk koleksi dari yang aslinya ke yang dengan bentuk lain ya. Atau kalau sekarang bentuk digital lah gitu bahasanya. Nah, itu sederhananya gitu aja ya. Jadi kalau kita mau buat pengertian berarti kan kalau kita mau buat pengertian berarti alih media kan ada 3 tadi ya, ubah bentuk, kemudian dari yang asli ke yang media lain, kemudian ya kita langsung terakhir aja tujuannya melestarikan bahan pustaka. Itu kalau kita mau buat pengertian, silakan narasinya dibuat seperti apa, tapi ingat 3 itu saja ya. Jadi misalnya alih media adalah proses ya, atau kegiatan ya mengubah bentuk dari bentuk yang asli ke bentuk media lain, baik dalam bentuk audio, video maupun teks ya yang berguna untuk melestarikan bahan pustaka. Kayak gitu aja sudah cukup ya. Jadi kita ini baru umum ya, baru pengertian secara umum. Nanti kita lihat dengan konsep dari kalau kita masuk pengertian minggu depan pengertian media alih media ya kita harus melihat dari orang lain ya, konsep dari orang lain. Nah itu ya. Ini ya, nanti kalau ada waktu sekitar, ini kan karena Zoom-nya ini kan 40 menit ya, ada waktu kurang 10 menit, nanti Bapak kasih tanda, andai pun keputus, berarti kita selesai ya. Oke, karena ini masih pertemuan awal juga, Bapak pikir sudah, yang penting kita ada mata kuliah ini, Bapak pengampunya, kemudian kita masuknya hari Jumat jam 13 ya, jam 15 ya, jam 3 ya. Baik, tadi sudah Bapak sampaikan ininya ya, outline-nya ya. Jadi nanti kita akan minimal 10 ini yang Bapak sampaikan ya. Mungkin ada satu lagi di keempat ini mungkin peralatan alih media ya, ini belum Bapak masukkan, nanti bisa 11 kan 16 ya, ditambah 2 lagi nanti UTS dan UAS ya. Mungkin yang lainnya nanti bisa dikembangkan dari satu tema itu bisa berkembang ya, sehingga jumlahnya nanti bentuk 16. Nah, satu misalnya peralatan media alih media juga kita belum masukkan ya. Kemudian kalau kebijakan sudah ya, yang lainnya juga minimal seperti ini. Minimal ada 10 hal ini yang harus kita punya, yang harus kita diskusikan bersama ya. Jadi pertama pengertian alih media nanti di minggu depan ya. Kemudian perlunya kegiatan alih media. Kenapa alih media itu harus dibuat ya, sama seperti tujuan ini sebenarnya ya. Kenapa perlu media-media bahan-bahan pustaka perlu dibuat media dialih mediakan atau diubah bentuknya ke dalam bentuk yang sekarang ya, misalnya bentuk file, bentuk video, bentuk audio dan lain-lainnya ya. Bahkan bentuk yang gambar pun kalau kita desain lagi kan bisa jadi video ya. Kalau dibuat sekarang itu banyak model-model aplikasi yang bisa membuat variasi ya. Kemudian kendalanya apa? Alih media kendalanya apa ya? Nanti kita juga akan belajar. Di sini ada alih media bentuk mikro. Nah, ini sudah masuk ke dalam pembagian media-media mikro ya. Mungkin ada nanti media media mikrofilm ya, mikrofilm kan, dan yang lain-lainnya nanti
bagaimana cara mengalih bentuknya ya. Ini sebenarnya kalau kita belajar apa ya di komputer, di jaringan juga ada disinggung-singgung ya, karena kan ketika kita membuat jaringan juga kan medianya harus dirubah dulu gitu kan, baru kita bisa dilayangkan kepada pihak-pihak lain karena sudah dibentuk dengan bentuk alih media ini ya. Jadi bentuk mikro, kemudian bentuk media, alih media bentuk audiovisual ya. Nah, nanti kita nih audiovisual ini apa saja ya. Bahkan kalau kita media lainnya kira-kira bisa nggak seperti diorama, seperti apalagi yang ya kemungkinan bisa saja ya, itu dioramanya ada, tapi kita syuting misalnya kemudian kita jadikan bentuk video akhirnya kan, jadi juga akhirnya bisa ya masuk mungkin di dalam audio visual ini ya, ada gambar, ada suaranya ya mungkin ya. Kalau mikro kan kemungkinan gambar saja ya. Nanti kalau di sini sudah ada gambar dan suara. Nah, selanjutnya nanti pelestariannya ya. Nah, kita misalnya sudah dibentuk alih medianya, misalnya sudah dibuat dalam bentuk mikrofilm misalnya. Lalu bagaimana cara melestarikannya? Ini ada audio mikro ya. Nah, audio visual juga misalnya dalam bentuk video ya. Bagaimana cara menyelamatkannya, melestarikannya, memeliharanya gitu kan. Itu nanti juga satu tema ini ya, satu tema. Nah, kemudian digitalisasi bahan pustaka. Ya, ini mungkin keseluruhan ya. Ini dijadikan bentuk digital karena sesungguhnya ini nih ketika menjadi mikro mungkin masih bentuk film ya, bentuk ini ya, klise ya. Nah, kita bagaimana? Apakah itu sudah masuk dalam bentuk digital atau harus di media ulang lagi, dialih mediakan ulang lagi misalnya kan? Karena ada sekarang itu klise ya, klise itu kita masukkan dalam aplikasi, nanti bisa juga jadi ini ya, ubah bentuk jadi gambar gitu kan misalnya kan, karena tidak harus dicetak ya, kalau dulu kan dicetak gitu ya, dicetak di studio foto misalnya kan. Nah, ini juga ada aplikasi-aplikasi yang digunakan. Nah, kita juga akan kita singgung nanti ya. Kemudian penerapan alih media dalam perpustakaan. Ya, ini nanti ini sebenarnya untuk puncaknya gitu kan. Kita sudah dibuat bentuk alih media, kemudian kita digunakan dalam aplikasi perpustakaan, bisa dilayangkan di masyarakat, bisa dinikmati oleh masyarakat luas, terutama para pustakawan ya. Kalau sekarang kita lihat di Perpusnas ya, Perpusnas Go ID itu sudah ada semua ya, ada alih medianya dari arsip, mungkin dari sumber-sumber informasi bahan pustaka yang penting itu udah ada di Perpusnas ya, bisa dialih bentuk dalam bentuk media ya, media gambar, media audio, mungkin video. Nah, kita bisa menikmati karena sudah dilayangkan diterapkan di dalam laman website ilmu perpustakaan, atau misalnya laman website organisasi atau lembaga yang memang lembaga perpustakaan. Kearsipan misalnya juga kan masuk dalam sumber-sumber bahan pustaka, dan juga ya bahan pustaka. Kearsipan juga kadang-kadang naskah-naskah juga bisa masuk di kearsipan juga kan. Nah, itu juga bisa juga masuk di perpustakaan ya, ketika sudah dibentuk, mungkin dibentuk dalam bentuk buku, dalam bentuk bentuk-bentuk naskah lain yang sudah disusun menjadi satu kan. Nanti itu terakhir ada kebijakan pelestarian bahan pustaka. Jadi kita juga nanti lihat apa saja ya, dukungan dari pemerintah, dukungan terutama dari Perpusnas misalnya, biasanya dalam bentuk kebijakan ya undang-undang ya, peraturan, undang-undang yang mengkaitkan tentang alih media. Atau misalnya di undang-undang payung hukum kita sendiri, misalnya Undang-Undang Nomor 43 ya, 43 tahun 2017 itu ada nggak yang berbicara tentang alih media? Nah, kemungkinan ada ya, misalnya di pasal berapa nanti dikatakan bahwa setiap bahan pustaka harus dialih mediakan. Nah, itu kita akan cari ya, karena itu salah satu kebijakan juga nanti yang harus kita ketahui ya, kita ketahui.
Nah, itu ya, ini ada minimal ada 10, ini 11, jadi ada tadi peralatan ya, peralatan media, itu sudah minimal ada 11 itu yang harus kita singgung ya, kita diskusikan bersama pada kegiatan kita ini nanti sampai pada akhirnya pertemuan beberapa ke-15 itu sudah sampai ke kebijakan, sehingga tinggal UAS saja 16-nya ya. Oke, baik. Ini secara umum. Nah, sekarang tadi sudah Bapak sampaikan alih media itu kan ada 3 macam ya. Tadi ini kita coba diskusi sebentar sedikit ya tentang alih media tadi, pengertian masih ya. Pengertian alih media bahan pustaka gitu aja. Jangan biar kita tidak ini ya untuk pertemuan pertama ini. Karena tadi sudah materi-materinya sudah Bapak sampaikan. Nah, sekarang tinggal dari judulnya ada ya. Judulnya kita coba pahami lagi sekali lagi. Kalau Bapak tadi mengartikan alih bentuk, kemudian dari media asli ke media, dari naskah asli ya, dokumen asli ke dokumen media lain, baik video, audio, dan visual yang bertujuan untuk melestarikan pelestarian bahan pustaka ya, untuk melestarikan dokumennya, mengalihkan dokumen bahan pustakanya. Nah, tadi kalau misalnya kita buat narasinya ya silakan saja, misalnya diputar-putar ya bisa ya, misalnya digitalisasi adalah proses pengolahan data asli ke data media data lain ya, baik dalam bentuk teks, suara, video ataupun audio ya. Kemudian dalam rangka mengubah bentuk tadi ya, untuk melestarikan bahan pustaka misalnya, kan bisa gitu ya, jadi putar-putar. Oke, Bapak minta dari 2 orang saja ya, 2 orang, 1 putra, 1 yang cowok, 1 yang ceweknya. Pengertian alih media bahan pustaka itu ya. Ini mungkin waktu kita tinggal sedikit lagi, silakan. Ini pertama nih, Wahyu, ada Wahyu? Wahyu, ini Pak Wahyu Utama ya? Ada Wahyu? Ada Wahyu? Nah ini ya, kemana itu? Itu kalau apa sinyalnya? Apa hidupkan HP saja? Nah, itu kita tidak tahu ya. Ini yang tadi Bapak sampaikan ya, orang menganggap bahwa kuliah online itu dianggap kuliah yang tidak efektif ya, tidak efektif, tidak maksimal, tidak bagus gitu ya. Masyarakat memandang seperti itu. Ini kuliah online itu tidak maksimal. Nah itu harusnya mungkin ya, kalau ini tadi sudah Bapak sampaikan juga tadi ya, bahwa kalau anak SD, TK, SD, SMP, SMA, oke lah ya, kita terima pendapat itu karena dia mungkin teknologinya belum tahu kan, paling-paling ibunya atau orang tuanya ya, bapaknya, ayahnya misalnya, kalau ada tugas dia yang ngerjakan, kemudian tidak bisa main Zoom, jangan-jangan belum bisa juga gitu kan, masih SD kan. Tapi kalau kita mahasiswa ya sudah harus bantahkan, tidak kok, kuliah online itu interaktifnya bagus kayak gini gitu kan, kita komunikasinya, bahkan kita ada nuansa baru lagi misalnya yang bisa kita berinteraksi gitu kan. Nah itu harusnya kita bantahkan itu ya. Ini kan semester 4 ya? Iya Pak, semester. Nah semester 4 itu offline nanti ya. Nanti ada waktunya, kita ada saatnya harus memenuhi aturan itu ya. Kita akan offline entah kapan saja, nanti kita sepakati Pak ada offline, bahkan kalau Bapak maunya 1 kali offline 1 kali online gitu kan. Tapi ini yang masih di daerah semua apa gimana? Apa sudah ke Palembang? Masih ada yang di daerah. Ada yang di daerah juga ya? Daerah, ada yang di Pak. Palembang? Ada yang di daerah. Tapi dosen lain kan offline, ya kan? Offline. Ada yang offline berapa? Ada beberapa, Pak. Ya. Nanti di Bapak nanti ada
satu saat nanti kita jadwalkan offline ya. Nanti pertemuan keberapa kita akan offline. Siapa saja yang bisa atau ya harus ya. Harus nanti kalau kita ditanya oleh dekanat ini kok 2004 tidak offline kan? Semester 4, semester 2 dan 4 ya. Yang offline itu semester 2 dan 4 kan? Oke, baik. Tadi mana tadi? Kemana? Lari kemana tadi? Si Ana tadi? Siapa tadi yang Bapak sebut tadi? Wahyu, Pak. Ya, mana Wahyu? Oke, Wahyu sudah hilang. Ganti ya, ganti siapa nih? Yang cowok. Mana yang cowok? Fauzan ya, Fauzan. Fauzan ya? Fauzan ada? Ada, Pak. Ya, Fauzan. Ya, tadi manajemen apa tadi? Alih media bahan pustaka apa? Boleh silakan dengan kita belum pakai berdasarkan sumber ya, berdasarkan pengertian dari kita saja ya. Silakan. Boleh ngelihat dari Google, boleh ngelihat dari mana. Tapi yang akademisi itu harusnya pendapat memang dari menurut A, menurut tokoh A, misalnya menurut Sulistyo Basuki Pak, bahwa alih media itu ini gitu kan. Tapi sekarang belum ya, kita oke silakan masih umum saja lah Pak. Yang penting alih media itu menurut bahasa saya seperti ini gitu. Yang saya harus ingat sampai kapanpun gitu kan. Jadi kita tidak lagi menghafal kan, paham ya. Apa pesan? Alih media perpustakaan tersebut merupakan bentuk koleksi, Pak. Ya, bentuk koleksi. Terus? Ya, bentuk koleksi berupa bahan cetak bisa dalam bentuk digital. Itu baru bahan pustakanya ya. Sekarang alih medianya? Alih media itu proses atau kegiatan gitu kan pertamanya. Tadi Bapak sebutkan ada 3 itu, ada alih bentuk, ada asli ke yang baru, kemudian ya tujuannya yang melestarikan gitu aja, tambahan atau bisa ditambah lain lagi silakan. Minimal ada 3 itu yang kita ingat ya. Atau silakan dikemas dengan bahasa sendiri. Alih media adalah apa kira-kira? Merupakan proses digitasi, yaitu proses alih media dari media cetak seperti buku, majalah, koran, foto, dan gambar ke dalam bentuk data digital. Ya, oke, itu dari ini ya, berarti proses digitasi ya. Digitasi ini sama dengan digitalisasi sebenarnya ya. Oke, berarti kan alih bentuk itu ya, digitasi. Oke, kalau kita ambil dari Wikipedia atau dari apa, begitu bahasanya digitasi, kemudian dalam bentuk cetak ataupun majalah tadi ya, dalam bentuk yang aslinya gitu kan, berubah ke dalam bentuk digital. Itu bisa saja misalnya alih media bahan pustaka, alih media digital gitu ya. Jadi kalau dilihat dari pengertian tadi ada apa tadi, digitalisasi ya. Bentuk kalau kita lepas satu-satu berarti kan bentuk satu dari cetak ke bentuk baru, 2 terus terakhir ke bentuk digital ya. Kalau disempurnakan lagi gimana kalimatnya? Coba. Ya, dengan bahasa Fauzan misalnya. Ya, tadi sudah benar. Alih media adalah oke ya, ini ada 10 menit lagi nih tinggal. Oke, alih media adalah sekali lagi. Mikir dulu, Ya. Mikir dulu, Pak. Ya.
kita tidak bisa menghafal ya. Kalau menghafal lupa terus, kalau tidak menghafal tadi sudah benar tuh, ada proses digitasi dari bentuk cetak ke bentuk lain. 2 itu sudah cukup. Nah, sekarang buat kalimat. Digitasi itu mengolah alih bentuk dari ke media digital ya. Coba sekali lagi aja. Atau yang tadi sebutkan lagi sekali lagi aja. Media, alih media adalah merupakan proses digitasi, yaitu proses alih media dari media cetak seperti buku, majalah, koran, foto, dan gambar ke dalam bentuk data digital. Ya, oke ya, itu alih media. Alih media, boleh kita memahami seperti itu, tapi ya sampai kapanpun harus ingat. Tetapi tadi kita maknai ya, digitasi itu ya memang perubahan dari bentuk yang asli ya, dari yang cetak ke bentuk digital. Alih media ya, itu sudah masuk di alih media. Oke, 1 orang lagi ya, kita tinggal 5 menit lagi. Nadia Ramadhani. Apa Nadia? Alih media Suaranya? bahan pustaka. Alih media bahan pustaka merupakan kegiatan merubah bentuk dari bahan tercetak ke dalam bentuk digital, seperti misalnya mikrofis, CD, DVD, dan lain-lain, tanpa mengurangi informasi yang ada dalam bahan pustaka tersebut, dengan catatan media yang baru digunakan lebih efektif dan efisien, juga bertujuan untuk pelestarian bahan pustaka tersebut. Ya, lengkap ya. Jadi mengalih bentuk, pelestariannya ada, kemudian mengubah bentuk dari satu dengan ke bentuk lain. Ya minimal seperti itu ya. Jadi kita ingat secara sederhananya saja. Nanti kita akan buat ya di minggu depan, kita akan buat dengan konsep-konsep tertentu yang memang pendapat orang gitu ya. Tidak boleh awal mungkin kita ambil dari Google, tapi akademisi itu membawa konsep dari orang. Kan Bapak sudah sampaikan cara ambil buku, cara ambil jurnal, cara ambil disertasi, tesis ya. Nah, jadi kita kalau ditanya media alih media, nah, dari pendapat siapa? Atau lebih bagus lagi dari pendapat dari luar ya, dari luar negeri, misalnya dari tokoh A. Alih media kan buku-buku bahasa Inggrisnya itu banyak ya. Kita ambil dari Lipgen-Is atau dari BOKRG atau dari buku Google Books ya. Jadi dari buku. Jadi kalau kita ada yang menyangkal, ya silakan sangkal dengan buku orang itu. Misalnya Pak Sulistyo misalnya mengatakan alih media itu apa, Pak Putu misalnya apa, misalnya kemudian yang lainnya mengatakan apa. Nanti dari beberapa sumber itu kita sepakat setuju yang ini yang lebih bagus gitu. Nah itu biasanya harusnya seperti itu. Kalau kita sudah menggunakan pendapat orang, nah, kita tidak lagi disalahkan gitu ya. Ya, baik ya. Ini Bapak pikir ini karena pertemuan pertama tadi Bapak sudah sampaikan hal-hal yang sudah akan kita bahas dalam 1 semester untuk semester ini. Kemudian model perkuliahannya juga seperti itu, tapi nanti tetap ya kita akan mungkin di keempat atau kelima kita akan offline ya, kita akan offline harus siap karena semester 4 ya, nanti kita sekali atau 2 kali jadilah ya, yang penting kita memenuhi syarat nanti bisa ke kampus ya, karena sudah fakultas sudah menyediakan, nah, tapi kita diserahkan kepada dosennya ya. Tetapi karena kita kenanya di semester 2 dan 4, dan menurut kemarin aturannya 2 dan 4 itu harus offline ya, tapi karena kondisi ya mungkin kita sebagian saja. Baik, itu saja mungkin ya untuk pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan kita bisa semangat terus ya sampai 16 kali pertemuan, sehingga semester ini kita bisa maksimal ya. Ya mungkin kalau ada kekurangan dari semester yang lalu, oh saya kenapa dapat nilainya kurang misalnya, oh berarti ada kelemahannya di sini mungkin ini Pak Mulyadi, cuman kurang ini saja misalnya, apa kekurangan di tadi sudah Bapak sampaikan, jangan-jangan kan ada rekam jejaknya ya, jadi kita bisa Bapak bisa
cek itu ya, memang benar-benar apa istilahnya itu serius atau tidak itu kan. Baik, itu saja. Itu saja mungkin ya. Atau ada pertanyaan, silakan kalau ada yang nanya. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau nanya terkait dengan apa saja ya, perkuliahan atau yang lain? Eka ada yang mau tanya? Apa saja? Sebelum habis ini ya waktunya. Eka? Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan apa saja? Terkait perkuliahan ini, Pak ya. Ya boleh, kuliahan atau materi apa saja. Kuliahan, Eka di mana posisinya? Di Palembang, Pak. Sudah di Palembang. Oh, berarti siap offline ya artinya kan? Sangat siap, Pak, mencari sinyal. Ya. Ada nggak mau ditanyakan apa? Apa saja? Jadi begini, Pak. Masalah digitalisasi tadi, Pak ya. Itu bagaimana sih, Pak, kalau masih di daerah-daerah seperti di desa kan kurangnya digitalisasi atau kurangnya mengenai kecanggihan yang sedang berlaku sekarang di daerah digitalisasi seperti ini, Pak. Ya. Nah, untuk mengetahui bahwa kita tuh ini sih memperkenalkan, Pak, istilah tadi memperkenalkan digitalisasi kepada perpustakaan di desa-desa itu bagaimana, Pak? Kan mereka belum mengenal itu, Pak. Ya, baik ya. Nah ini kalau andaikan Bapak lagi nerangkan kemudian habis waktunya, ini karena memang tadi tinggal 5 menit lagi ya. Ya, jadi ya dulu memang ya kita untuk digitalisasi ini alih media ini adalah sesuatu yang ini ya bisa dikatakan mahal ya, karena peralatannya ya, kalau misalnya kita mau scanner saja ya, scanner itu dulu paling murah harus kita beli scanner yang biasa itu ada hampir 700 ribuan ya. Nah itu scanner ya, jadi kalau kita mau di perpustakaan dulu, kalau mau, Bapak ingat betul ya dulu di Win kita nih, oh kita mau scan buku, nanti beli ya scan buku seperti cukup seperti laptop seperti ini ya, seperti komputer ini dilipat gitu kan, nanti sebesar itulah, itu harganya hampir 700-an gitu. Jadi kalau di daerah-daerah kan kesulitan, bahkan tadi dikatakan bukan hanya kesulitan dari alatnya, bahkan pengetahuannya juga nanti gimana gitu, bisa apa tidak di daerahnya. Itu dulu ya. Tapi kalau sekarang Bapak pikir sudah ini ya, sudah di handphone itu sudah, handphone ini kan sudah bisa seperti komputer ya. Kita bisa install cam scanner, nah itu sudah bisa untuk scan, atau fast scanner ya kalau Bapak menggunakan fast scanner. Kalau kita mau mengalih media ke digital, ke foto, kita buat mungkin Canmaster ya, atau Capcut apa gitu ya. Kemudian kalau kita mau mendesain gambarnya, kita pakai Canva, baik thumbnail, baik sertifikat apa dan yang lain sudah bisa pakai itu. Jadi Bapak pikir ke daerah juga, kalau di era sekarang ya, kemungkinan ya di desa-desa tertinggal pun ya sudah mulai ada handphone. Nah, handphone inilah sebenarnya yang bisa menjawab bahwa memang di daerah juga tidak tertinggal gitu kan. Kalaupun andaikan ya Pak, ini informasinya bagaimana cara mereka yang tidak tahu itu tadi ya, kalau ya pasti kita lihat dulu, kalau memang di daerah yang belum ada jaringan, belum ada media YouTube dan lain-lain, mungkin kesulitan ya. Tapi Bapak pikir di daerah, tapi masih ya, kalau di daerah pedalaman mungkin tidak bisa ya masuk. Ya mungkin kalau upaya ya secara pribadi itu tadi ya, menggunakan paling-paling lihat dari medsos ya. Tapi kalau misalnya memang daerah itu terpencil ya, pemerintah yang ini ya, ada